Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah seorang sahabat Rasulullah yang sangat luar biasa, yang karena keluar biasaannya beliau digelar sebagai pedagang yang selalu untung. Sahabat yang satu ini lahir dari keluarga yang sangat luar biasa. Orang tuanya adalah seorang hakim sekaligus wali kota di kota Ubaidillah yang terletak di kota Irak. Dia tinggal dalam satu istana yang sangat luar biasa yang letaknya di Sungai Efrat antara Jazirah dan Mosul. Suatu ketika orang-orang Romawi datang ke Persia untuk melakukan penyerangan dan berhasil menaklukkan kota itu. Sehingga semua penduduk yang ada di kota itu menjadi tawanan bangsa Romawi. Salah seorang di antaranya adalah Suhaib bin Sinan. Sebagai seorang tahanan, dia diperjualbelikan dari satu orang ke orang yang lain, sehingga di akhir pengembaraannya dia sampai ke kota Mekah. Berbekal pendidikan yang diperoleh ketika tinggal di dalam istana, membuat dia menjadi orang yang sangat luar biasa. Karena kecerdasannya, kejujuran dan kepribadiannya yang besar itu, sehingga majikannya memerdekakan dia. Dan yang paling luar biasa lagi adalah dia diberikan kesempatan oleh majikannya untuk ikut berdagang bersamanya. Walhasil, ternyata hasil yang diperolehnya sangat luar biasa. Dia menjadi seorang yang sangat kaya raya di usianya yang masih muda. Ketika Suhaib bin Sinan menjadi seorang pedagang yang luar biasa, tiba-tiba dia mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan petunjuk itulah dia datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Baitul Arqam. Dan kemudian dia menyatakan dirinya sebagai pengikut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama dalam hidupnya, setelah dia masuk Islam, dia termasuk orang-orang yang sangat setia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu peperangan yang diikuti oleh kaum muslimin yang dia tidak catatkan namanya di situ. Tidak ada orang-orang yang teraniaya, yang terzalimi, yang dia tidak bantu. Tidak ada budak-budak muslim maupun budak-budak muslimah yang ingin dimerdekakan yang dia tidak lakukan. Dan tidak ada satu baiat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia tidak hadiri. Semuanya dihadiri semasa hidupnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan untuk hijrah ke Madinah, dia sebenarnya termasuk orang-orang yang ikut bersama dengan Nabi bersama Abu Bakar. Tetapi niatnya itu diketahui oleh orang-orang Quraisy, sehingga dia tidak berani berangkat bersama dengan Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Keesokan harinya dia berangkat meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Tetapi di tengah perjalanan dia dihadang oleh orang-orang Quraisy yang bermaksud untuk membunuhnya. Ketika Suhaib bin Sinan dikepung oleh orang-orang Quraisy yang bermaksud untuk membunuhnya, dia berhenti dan berpaling ke belakang menghadapi orang sambil berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, kalian kan tahu siapa saya ini. Saya adalah orang yang paling hebat memanah, dan saya pula lah orang-orang yang paling hebat memainkan pedang. Barang siapa yang berani menyentuh aku di tempat ini, maka saya akan menghabiskan semua anak panah dalam kantongku ini, dan saya akan menggunakan kedua pedangku ini untuk menghabiskan kalian. Tetapi saya akan menawarkan kepada saudara-saudara semua, jika Anda setuju, maka saya akan tunjukkan di mana harta benda saya yang saya tinggalkan di kota Mekah." Tanpa pikir panjang, orang-orang Quraisy pada waktu itu menerima penawaran Suhaib bin Sinan. Akhirnya mereka kembali dan
Suhaib bin Sinan melanjutkan perjalanannya menuju Madinah. Dan ketika sampai di Madinah, dia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar dan orang-orang yang baru masuk Islam pada saat itu. Ketika dia masuk di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjemputnya dengan kata-kata yang sangat indah. Beruntunglah perdaganganmu wahai Abu Yahya. Beruntunglah perdaganganmu wahai Abu Yahya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan salah satu ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha amardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan sebahagian di antara manusia terdapat orang-orang yang memperdagangkan dirinya, jiwa dan hartanya hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah sangat penyayang terhadap hamba-hambanya. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, dia masih tetap melakukan seperti yang biasa dilakukan semasa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia masih ikut berperang, memerdekakan budak, membantu orang-orang yang teraniaya. Sehingga satu ketika Umar ibn Khattab marah kepada beliau. Wahai Suhaib bin Sinan, kenapa kamu menghabiskan harta bendamu, kamu sumbangkan kepada orang-orang fakir miskin? Suhaib bin Sinan menjawab, saya teringat dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik di antara kamu adalah orang-orang yang selalu memberi makan kepada orang fakir dan orang miskin. Karena sikapnya yang luar biasa itu pula, sehingga dia termasuk orang-orang seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Insan ayat 8. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Mereka adalah orang-orang yang selalu memberi makan dan minum kepada orang fakir, orang miskin dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Inilah sosok pribadi seorang Suhaib bin Sinan yang menghabiskan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan hidup dan matinya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pelajaran yang bisa kita petik dari sahabat yang satu ini, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu membalas amal kebaikan orang yang selalu berbuat baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki, kekuasaan yang kita miliki seharusnya menjadi motivasi kita untuk senantiasa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang seperti sahabat Suhaib bin Sinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiakan karena dia takkan kembali, Ingat 5 perkara sebelum